Welcome to Total Politik. Jumpa lagi di Safari 24. Ya, acara mingguan kita yang masih bertahan sampai detik ini. Ini udah ke Kak Jayadi, kita udah bikin event diskusi kayak gini tiap minggu. Itu udah 16 kali. Jadi ini yang ke-17. 17 ya. Jadi lumayan juga adik-adik lu ini. Ya. Bikin untuk membantu kartel opini publik ini kan yang ada di sana ya. Koordinator kartel. Ya, koordinator kartel. Ini jumhur kartel. Iya, itu kan kata lainnya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Ya, silakan langsung aja ke depan ya. Iya. Biar kita langsung mulai diskusinya. Kita akan bahas beberapa topik ya, tidak hanya 1-2 topik, tapi kita cantelan utamanya adalah kepergian diplomasi Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Ya. Kalau dalam, saya nggak mau bilang ini propaganda politik, dalam propaganda komunikasinya ini adalah upaya misi perdamaian untuk mendamaikan Ukraina dan Rusia. Namun tentunya tidak lepas dari dampak-dampak yang akan terjadi di dalam negeri dari perjalanan ini gitu. Betul, tapi kata Pak Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan yang mulia Duta Besar Amerika Serikat ini, itu pertemuan bilateral biasa. Ya. Jadi karena upaya perdamaian itu udah dilakukan sebenarnya oleh Macron, oleh Erdogan, oleh kanselir Jerman gitu Ya, kan. ini kembang api lah kata. Tapi kalau memang tujuannya memang ada yang bilang itu tujuannya sebenarnya bukan untuk keluar tapi tujuannya ke dalam. Nah, gimana Paman melihatnya sebelum kita mulai Paman Sap? Silakan. Baik, terima kasih. Jangan basa-basi. Terima kasih. Ya, Apa enggak ini? Kalau saya melihat begini ya. Berbeda dengan kepala negara lain yang mengunjungi Vladimir Putin, Pak Jokowi itu apapun langkah yang akan dia lakukan per hari ini hingga 2024 dalam hemat saya itu tidak lepas dari kepentingan politik elektoralnya. Dan kita tahu semua bahwa Pak Jokowi kan sepanjang beliau memerintah dari periode pertama itu tidak begitu peduli dengan profil internasionalnya. Dan tiba-tiba seketika waktu beliau mengagetkan kita, dia pergi ke Ukraina dan ke Rusia. Ini kan tidak lazim. Nah, dalam hemat saya ini lebih besar memang kekhawatiran beliau terhadap variabel ekonomi yang akan terus berlarut-larut apabila Ukraina dan Rusia itu ketegangan mereka itu menyebabkan krisis pangan dan krisis energi. Karena menurut saya approval rating daripada pemerintahan Pak Jokowi itu akan terganggu. Dan apabila approval rating itu terganggu, maka keinginan beliau untuk mengendorse siapa penggantinya untuk melakukan program-program ini semakin kecil. Nah, ini yang mungkin kita bisa cek pada Al-Mukarram Jayadi dan Mas Adi Pray, bagaimana kedahsyatan approval rating itu bagi presiden yang di periode keduanya bisa berpengaruh untuk melakukan endorse. Oh, jadi Anda curiga bau amisnya ini sebenarnya untuk mempertahankan bukan curiga, harus begitu. Oh, harus begitu. Apapun yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi, now on sampai 2024 dalam hemat saya itu dalam rangka beliau menjaga approval ratingnya. Nah, ini kan ada ceruk yang ingin dimainkan bahwa selama ini Pak Presiden tidak begitu peduli dengan profil internasionalnya. Nah, sekarang beliau mengambil berbeda dengan Macron. Dia Macron mendatangi Putin bukan karena ingin dia terpilih lagi. Demikian juga Presiden Iran misalnya yang datang ke sana dan juga satu lagi Jerman ya. Menurut saya itu dulu. Jadi tinggal bagaimana situasi approval rating daripada Pak Presiden ini. Nah, ini pollster yang punya data terkini yang bisa. Nah, memang lazim kadang-kadang kan pollster ada yang mengumumkan, ada yang tidak. Nah, ini yang apa ya sebabnya mengumumkan dan tidak tergantung. Kalau pollster itu terlibat sebagai konsultan politik, biasanya dia data untuk dapur sendiri aja. Tapi kadang-kadang ada juga yang memang ngumumin untuk menciptakan opini-opini juga. Oh ya, terakhir, mungkin ada contoh ya dalam perpolitikan Amerika ya, bagaimana approval rating untuk presiden periode kedua ya. Data set kita itu kan baru dimulai di 2004 untuk pilpres langsung.
incumbency itu baru ada di Pak SBY. Nah waktu itu Pak SBY kan approval ratingnya itu di atas 60%, 70%. Ya. Nah sepengalaman saya dulu Kak, ngolah-ngolah data nih, correct me if I'm wrong. Kayak ada hukumnya, ini nggak ada di buku teks sih Adi. Tapi kayak saya menemukan hukum. Berapa perolehan seseorang sitting government itu bupati, wali kota, gubernur itu Oke. biasanya diskon 10 sampai 15 dari approval ratingnya. Hmm. Jadi kalau dia itu 60, bisa dia 50. Kalau dia 70 approval rating, dia bisa 60 kalau dia mau second election. Hmm. Tapi ini agak menarik, makanya waktu itu Pak SBY semboyannya lanjutkan. Karena memang approval ratingnya tinggi. Nah sekarang bukan mau melanjutkan nih, mau memberikan endorse. Nah yang sangat banyak contoh dalam case pemilu Amerika itu zaman Reagan ya. Reagan itu kan berhenti di puncak ekonomi jayanya ketika beliau melakukan liberalisasi dan Reaganomics itu kan. Ya. Sehingga ya udah Wapres Bush tinggal Melanjutkan udah aja ya. pokoknya ikut jadi capres dari Republik terpilih. Jadi dianggapnya Reagan periode ketiga Jadi, aja nah kan? maka dari itu saya berpandangan agak berbeda. Jadi siapapun yang akan dinisbahkan sebagai pelanjut daripada pemerintahan Jokowi sebenarnya nothing to do dengan dia punya kinerja. Oke. Misalnya hari ini yang dinisbahkan Mas Ganjar agak tidak tepat menurut saya. Apa prestasinya? Bagaimana dia? Itu mungkin variabel ketiga keempat. Yang paling penting bagi Mas Ganjar hari ini adalah bagaimana dia bisa semakin dekat indikatornya dia adalah Jokowi. Jokowi. Iya. Nah, dan ini yang kita mesti tanya. Oke. Oke, Kak, tahan Iya. dulu Pak Man. Iya, Tahan jangan dulu. makanya Kira-kira ditanya Anda bilang kita tanya, Anda lanjut lagi ngomong. betul. Ya kan? Oke, kita perkenalkan dua pembicara kita yang udah datang. Mm-mm. Yang pertama, seorang pengamat pepatah-pepatah India. Iya. Ya, yang dengan quotes yang sangat terkenal, janganlah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Iya. Ya. Senior Adi Praitno. Wih, Adi Yang Praetno. biasa dipanggil Adi Prai. Adi Prai. Adi Iya. Prai, ya. Pengamat politik kondang seperti Roma Irama di Iya. musik dangdut. Yang Dari- sangat terkenal dengan soundbite-nya. Iya. Betul, dari Madura. Dari Ya. Madura, Iya. pengamat asli Madura. The treasure from Madura. Yang selanjutnya adalah pengamat politik flamboyan karena sudah tidak mengamati Mawar dan Melati. Ya. Tapi dia mengamati hujan di bulan Juni. Iya, hujan di bulan Juni. Dan kita perkenalkan Dijaya di. Jayadi Hanan atau yang dia akrab Dokter Jayadi Hanan. Dr. Jayadi Hanan atau boleh dipanggil Om Jayadi. Iya. Ari harus manggilnya Om Jayadi karena Om. itu teman bapak lu. Teman bokap. Ya, kalau gue manggilnya Kak Jayadi. Iya. Ya. Kalau Paman ini teman abang gua, jadi Bang Miftah. Iya. Gitu. Tapi coba kita buka dulu tadi artikel pertama tadi. Ya. Di mana tadi, Manis? Nah, ini pertanyaan untuk pemantik diskusi. Diplomasi Jokowi di Ukraina dan di Rusia, tadi Miftah udah kasih bocor dengan sangat lengkap ya. Tapi ini sebenarnya pertanyaan pemantik ya. Ini bukan sekedar misi perdamaian gitu. Apakah betul, Kak Jayadi? Perjalanan Jokowi ke sana tuh bukan sekedar misi perdamaian. Jadi mungkin misi perdamaian itu variabel ketiga keempat kalau Iya. bahasa Dan Miftah. juga, tapi misi pertarungan di 2024. Iya. Ya betul. Saya setuju dengan judul itu. Minimal ada dua alasannya kenapa dia cuma bukan Kasih dulu hanya- dekat nih Kak Jayadi. Minimal ada dua alasannya ya kenapa dia bukan hanya misi perdamaian. Pertama, perang atau invasi Rusia ke Ukraina itu punya dampak yang sangat besar kepada ekonomi dunia. Inflasi misalnya terutama di negara-negara yang dikategorikan sebagai emerging market ya, negara-negara yang baru tumbuh segala macam itu tadinya diperkirakan di kisaran 4%-an, sekarang diperkirakan akibat perang itu menjadi sekitar sampai 8-9%. Gitu. Dan itu sangat real, apalagi ditambah dengan problem kita masih proses recovery untuk pasca pandemi. Jadi ini secara substantif. Nah, memang Ukraina itu kan negara terbesar kedua di daratan Eropa setelah Rusia. Penduduknya juga cukup banyak, ada 41 jutaan. Dan Ukraina itu pengekspor sekitar 50% sunflower oil, minyak bunga matahari itu, yang untuk cooking oil, untuk minyak goreng segala macam. Jadi di Eropa dan Amerika terutama. Jadi itu selain itu juga persoalan gas ya yang sangat berpengaruh.
memang secara langsung menurut para ahli ekonomi dia dampaknya ke negara-negara seperti Asia tidak terlalu besar secara langsung. Tetapi jangan lupa Indonesia kan ketua G7, G20, Presidensi. G20. Jadi ada persoalan ekonominya. Nanti ujungnya itu juga kita tanya nanti kepada para ahli ekonomi, itu kan nanti ujung-ujungnya kepada persepsi ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah itu satu. Yang kedua saya kira memang Pak Jokowi kan tidak mungkin lagi sudah tidak dimungkinkan lagi untuk nyalon lagi ya. Jadi wacana 3 periode tampaknya sudah cukup berat gitu. Nanti kita tanya Mas Kodari masih lanjut apa enggak gitu kan. Jadi apa secara politik yang diperlukan atau yang dipikirkan oleh Pak Jokowi sekarang? Ya? Yang paling pokok adalah saya kira satu, bagaimana dia menjadi kingmaker. Menjadi kingmaker. Biasanya kan presiden yang akan turun itu tidak terlalu dipikirkan orang sebagai kingmaker. Karena biasanya presiden yang akan turun itu, dia akan cenderung menjaga jarak dengan semua calon yang bakal bertarung. Nah, tapi dalam kasus Pak Jokowi berbeda. Ya, paling tidak alasannya ada 2 ya. Pertama, ada proyek-proyek strategis yang diinginkan menjadi warisan atau legacy dari Pak Jokowi, terutama seperti IKN dan infrastruktur, yang orang khawatir banyak yang khawatir kalau dilanjutkan oleh orang yang dianggap tidak mengerti betul dengan apa yang diinginkan oleh Jokowi itu tidak berlanjut karena berbagai alasan. Yang kedua, jangan lupa Pak Jokowi kan punya Gibran sama punya Bobby. Ya, nah padahal Pak Jokowi kan tidak punya partai, ya. Memang PDI bukan partainya. ya, tapi kan bukan Pak Jokowi yang punya bukan maksudnya. secara resmi pemimpin PDIP kan, gitu. Nah, untuk menjadi kingmaker, apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi? Meningkatkan tadi yang disampaikan oleh Mas Miftah itu, meningkatkan leverage-nya, meningkatkan daya tawarnya. Nah, daya tawarnya itu ada di kemampuan dia untuk mempertahankan situasi ekonomi di tengah ancaman krisis ekonomi yang besar itu. Karena kalau ekonomi di Indonesia tetap bisa berlanjut, pembangunan infrastruktur bisa berlanjut, maka Pak Jokowi bisa punya dampak untuk meningkatkan daya tawarnya terhadap PDIP. Kenapa begitu? Karena sampai sekarang kalau kita lihat data-data, naik turunnya approval rating Pak Jokowi itu, naik turunnya tingkat kepuasan kepada Jokowi, itu terkait dengan naik turunnya suara untuk PDIP. Kalau approval ratingnya naik, suara PDIP naik. Kalau turun juga. Berarti PDI Perjuangan juga punya kepentingan terhadap pemerintahan ini ujungnya kayak gimana gitu. Betul. Nah, pada saat yang sama, itu berarti kan makin baik approval rating Pak Jokowi, daya tawar Pak Jokowi terhadap PDIP makin tinggi kan. Kalau daya tawarnya kepada PDIP makin tinggi, maka fungsi kingmaker akan lebih besar kepada Pak Jokowi. Karena pilihan utama Jokowi pasti kan ke PDIP. Nah, kita tahu menurut teman-teman wartawan ya, Pak Jokowi itu menginginkan Ganjar kan gitu kan. Menurut teman-teman wartawan loh ya, kayak kata Budi segala macam. Iya kan? Kata Adi Pray juga gitu. Kata Adi Pray dari susu yang tumpah dia juga. Iya, padahal kata teman-teman wartawan juga, Ibu Mega menginginkan Puan. Gitu kan. Jadi dengan demikian maka kalau daya tawar Jokowi meningkat, maka peluang dari Pak Jokowi untuk punya bernegosiasi lebih kuat untuk misalnya mengendorse calon presidennya misalnya Ganjar itu makin kuat. Nah, itu akan dilakukan lewat PDIP. Pada saat yang sama kalau daya tawar Pak Jokowi itu meningkat, maka partai-partai lain yang belum punya calon misalnya, itu juga akan melihat endorsement dari Pak Jokowi siapa. Ya kan? Karena posisi dia sebagai kingmaker itu bisa membantu partai-partai untuk memenangkan entah Pilpres, entah Pileg nanti di 2024. Barangkali begitu cara membacanya. Dan memang menurut teori hubungan internasional, kebijakan luar negeri atau politik luar negeri itu selalu punya game yang punya 2 level. Level domestik dan level internasional. Kalau kata Bung Karno kan politik luar negeri itu taman sarinya politik dalam betul. negeri. Atau kalau para ahli hubungan internasional mengatakan
international politics is the extension of domestic politics. Jadi bolak-balik gitu. Mirip-mirip Gus Dur dulu kan. Gus Dur dulu ketika dia menjadi presiden, apa yang dilakukan pertama-tama? Keliling ke luar negeri. Antara lain supaya punya pengaruh ke dalam negeri. Ada pengaruh yang sifatnya persepsi, tapi ada juga pengaruh yang substantif. Misalnya datangnya investasi, ya, datangnya program-program. Nah, kita lihat nanti makin banyak investasi datang, Makin harus lanjut. akan makin kuat posisi Jokowi sebagai kingmaker di 2024 itu nanti. Ada daya tawarnya. Karena kata Paman Sam tadi, sebelumnya dikenal inward looking presiden kan, kurang tampil dan kurang hadir dalam event-event internasional gitu ya. Urgensinya gimana? Ya, Jadi itu tadi. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan leverage-nya sebagai potensial kingmaker di 2024 itu adalah dengan makin meningkatkan international standing dia di dunia, yang membuat Indonesia paling tidak pendukung Jokowi lah mengatakan kita bangga punya presiden. Itu yang diharapkan sebenarnya. Ya, kita bangga punya presiden yang diterima Putin tidak di meja panjang, ya kan? Kan mejanya beda tuh. Kalau sama Macron sama yang lain kan mejanya panjang banget. Goyang-goyang lagi. Itu ngaruh nggak ke Kak Jayadi itu? Narasi-narasi gambar-gambar wajah-wajah video seperti itu bagi tadi? Ya, bagi pendukung Jokowi itu menunjukkan bahwa Jokowi diterima lebih baik dibanding pemimpin yang lain kan gitu. Itu berarti bahwa Jokowi sebagai pemimpin diterima di dunia internasional secara lebih baik kan gitu. Meskipun menurut para yang anti Jokowi ya tidak ada pengaruh apa-apa ya. Nanti akan dilihat cuma basa-basi misalnya segala macam ya ke sana. Karena perang tetap lanjut. Perang kan ada berita di Kompas tuh. Selamat datang Henry Satrio, dokter komunikasi terbaik di keluarganya. Ya. Masih ahli ikan cupang. Ada berita di media tuh, begitu Jokowi sudah selesai ketemu dengan Putin, langsung dikatakan serangan ke Ukraina makin besar gitu ya, dan sebagainya. Jadi pasti akan ada dua sisi untuk melihatnya. Dan dua sisi itu akan makin bersaut-sautan saya kira, minimal seminggu 2 minggu ke depan. Nah, Om, kalau melihat bagaimana Om ya kan ketahuan. Oke, keponakan gimana? Kalau melihat deh, kan ada dua tadi tuh, dari sisi persepsi maupun substansi. Nah, kedatangan kali ini dari sisi persepsi gimana dan substansinya ada nggak sih sebenarnya gitu? Ya, dari sisi substansi itu tadi ya, diharapkan ada yang paling bagus itu adalah Putin mau, itu yang paling tinggi tuh, highest call-nya itu. Putin mau paling tidak gencatan senjata gitu. Wah, itu kalau itu terjadi itu luar biasa itu. Tapi kan kelihatannya cukup berat itu ya. Capaian kedua mungkin nanti kalau Putin maupun Zelensky bisa datang dua-duanya di pertemuan G20. Itu juga satu capaian. Kalau itu dikaitkan dengan pertemuan itu gitu. Capaian berikutnya yang mungkin adalah misalnya adanya investasi-investasi yang mungkin masuk. Misalnya kan sekarang orang mulai meributkan soal katanya ada tawaran dari Rusia untuk membangun nuklir dan kereta di IKN. Dan rel kereta itu nuklir sebagai bagian dari untuk mengatasi krisis energi dan sebagainya. Jadi kita akan lihat layer-layernya itu dari segi substansi. Tapi dari segi substansi banyak pihak meragukan itu akan terjadi dalam waktu cepat. Persepsi? Dari segi persepsi tadi, itu akan meningkatkan posisi Jokowi sebagai pemimpin yang tidak hanya diterima di kawasan domestik, tapi juga di dunia internasional. Itu paling tidak persepsi yang bisa itu muncul. Udah berhasil atau efektif nggak persepsi itu terbangun? Harus dicek. Ya, harus dicek. Tapi orang kuantitatif ini bos. Ya, dugaan saya ya kalaupun meningkat persepsi positifnya ya paling tinggi di 70% lebih. Ya, karena begitu kan tadi Miftah mengatakan approval rating Jokowi itu kan flat sebetulnya. Kalau Anda perhatian dari tahun 5 tahun terakhir lah misalnya. Flat tuh. Tingkat kepuasan kepada Jokowi itu antara 65 sampai 70-an. Kadang-kadang kalau tinggi 74, 73 ya. Jarang banget 77 misalnya, jarang. Apalagi 85 seperti SBY pernah dulu-dulu. Dan sangat jarang di bawah 50. Seingat saya di bawah 50 itu cuman pada tahun 2015. Itu bulan Juni kalau nggak salah, 41%. Itu akibat subsidi BBM dicabut. Dan sebentar aja itu ya. Setelah itu flat.
Rebound. Apa penjelasannya? Salah satu penjelasannya karena ada di satu sisi ada sekitar 25 sampai 30-an yang tidak pernah puas dengan kinerja Jokowi apapun yang terjadi. Di sisi lain ada yang selalu puas dengan kinerja Jokowi, sekitar 60 sampai 70%. Ada daya hard tadi. Nah, kalau nanti misalnya akibat kunjungan ke luar negeri itu persepsinya meningkat, ya mungkin di kisaran 70, 71, 72, 73, 74, 75 mungkin situ. Tapi menurut saya tidak akan terlalu wah. Loncatannya Loncatannya nggak sampai 80, apalagi Oke. isu luar negeri itu kan biasanya isu yang tidak terlalu nggak direct ya. berhubungan langsung dengan masyarakat. Meskipun khusus untuk perang Ukraina itu data menunjukkan itu perang yang bukan perang ya, isu yang populer. Maksudnya itu isu yang dikenal oleh publik Indonesia. Sekitar 70%-an publik Indonesia tahu. Jadi itu sudah benar itu kalau mau menghubungkan antara international politics dengan domestic politics. Jadi cari isu yang Orang tahu. Kayak Oke. perang Ukraina itu orang tahu. Ya, mungkin bisa kalau saya Pak tambahkan Jokowi mengatasi krisis kelaparan di Zambia gitu mungkin agak nggak nyambung kali ya. Kurang nyambung. Ah, Orang nggak tahu. relate. Orang nggak tahu. Nggak relate. Ya gimana, Paman? Tapi mungkin ini agak menarik ya. Saya Ya pikir pasti menarik. Om bukan Jayadi. yang disampaikan Kak Jayadi tadi. Jadi ada pemilih yang sudah di kanan, kita pakai left right ya. Ada pemilih yang sudah di kanan, ada yang sudah di kiri. Kita sebut yang di kiri misalnya yang sangat pro Pak Jokowi, Ya. yang di kanan misalnya yang anti. Tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum live itu menurut Kak Jayadi 30% itu anti government. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah kekeliruan. Nah, ada 70% orang yang, ini paralel dengan approval rating. 70% orang yang cenderung dia lean dan menerima Pak Jokowi. Tapi seberapa kuat tadi ada angkanya ternyata. 40% ya. 40% dari pendukung Jokowi itu yang dia betul-betul udah becah gesang derek Pak Jokowi. Nah, dugaan saya sekarang Pak Jokowi sadar dia harus mengambil pemilih-pemilih tengah yang masih ragu terhadap beliau. Dan aksi-aksi itu yang akan makin sering ke depannya. Oke. Nah, Jadi intinya membuat Pak Jokowi tetap dan semakin relevan gitu ya. Nah, Iya. coba susu tumpah gimana? Apakah itu bagian dari susu tumpah? Oh ya. Komentarin apa? Ya cobalah apa aja lah. Ya tadi ada persepsi, Persepsi dan substansi. substansi. Dan ini juga terkait dengan tadi kan kalau kata Paman untuk menjaga approval rating sehingga endorsementnya berlaku. Nah ada juga nih kemarin Bang Budi Aristiadi gitu ya, relawan-relawan Jokowi itu kemudian akan membuat ini musyawarah rakyat besar-besaran di 34 provinsi. Artinya ada festival-festival pengumpulan dan show force lagi, parade-parade relawan nih di 34 provinsi mulai bulan depan. Ada rally-rally ya. Rally sampai tahun depan. Nah Ya. gimana nih? Kalau bicara tentang kunjungan Jokowi ke luar negeri itu, kan kunjungannya bukan hanya ke Ukraina ya dan Rusia. Seingat saya Jokowi itu 29 jam di pesawat dan 19 jam di kereta. Pasti lelah betul nih Presiden. Jadi terlepas apapun intensi politik dan ekonominya, kita layak memberikan apresiasi. Ini Presiden yang punya nyali yang sebenarnya. Asik. Di tengah runtuhan dan puing-puing perang. Nah, itu nggak gampang, Mbak. Jokowi ini mungkin satu-satunya presiden non Eropa dan Amerika yang berani datang ke sana dan berdialog, menyampaikan apapun pesan-pesan politiknya. Nah, kalau yang tampak di media tentu saja kan dua hal. Kalau di Ukraina ini murni soal misi kemanusiaan, humanitas. Makanya Jokowi itu selfie-nya dengan reruntuhan. Yang didengarkan juga soal Zelensky adalah bagaimana hancurnya nilai-nilai kemanusiaan. Fasilitas publik hancur, kemanusiaan juga hancur. Banyak orang berkelimpangan, mati di mana-mana. Itu kan keluh kesah yang sebenarnya secara tidak langsung ingin disampaikan bahwa Pak Jokowi diminta oleh Zelensky, minta tolong untuk bilang ke Rusia, ke Putin untuk menghentikan serangan, kan itu yang tampak. Tidak ada intensi ekonominya, tapi kan dalam perspektif yang lain kita juga tidak bisa menutup mata. Putin bahkan tidak pernah bicara tentang kemanusiaan di Ukraina. Ekonomi politik aja dia ngomong. Tidak pernah misalnya ada bela sungkawa, ini hanya sebatas negosiasi politik misalnya dengan teman-teman NATO. Tidak ada bicaranya. Yang dibicarakan oleh Putin adalah keluh kesah. Betapa hancurnya ekonomi Rusia akibat embargo perusahaan-perusahaan internasional. Terutama ekspor pupuk, pangan. Makanya Jokowi bicara tentang krisis pangan, efek perang Ukraina dan Rusia. Itu penting sinyal politiknya. Artinya apa? Bagi Putin kemanusiaan nomor 2. Yang utama bagaimana ekonominya terus berdenyut, ekspornya menjadi penting,
Nah, untuk konteks Indonesia, kalau dibaca rata-rata, kepentingannya memang salah satunya investasi, Pak. Karena investasi Rusia itu kan baru 2 miliar sekian ya, dibandingkan dengan Amerika dan China itu jauh persentasenya. Putin melihat Indonesia sebagai satu aset mitra koalisi yang bisa diolah lah untuk jangka panjang. Makanya kemudian Tapi bukan pula mitra dagang besarnya. belum Karena masuk. perdagangan Apalagi Rusia Jokowi Indonesia kan tak tinggal besar. 2 tahun lagi akan berakhir. Tapi minimal ketika bicara tentang kemungkinan bikin kereta di IKN, investasi di IKN, ataupun bicara tentang nuklir, ini nggak gampang. Ini long term. Dari dulu kita bicara tentang soal kemungkinan krisis ekonomi. Komisi 7 selalu mengatakan bahwa energi fosil kita akan habis kurang lebih selama 30 sampai 35 tahun ke depan. Jadi BBM yang didasarkan pada solar segala macam itu akan habis, Pak, punah. Maka salah satu rekayasa energi yang paling mungkin adalah nuklir yang bisa dijadikan bahan pengganti dari BBM, energi fosil sekarang, Pak. Cuman kan ketika bicara tentang nuklir, orang pasti ini korespondensi historisnya pada kebocoran Chernobyl itu. Oh, ada kebocoran, orang mati dan seterusnya. Dan terakhir Fukushima. Dan betul Fukushima dan dianggap tidak ramah terhadap lingkungan. Artinya apa? Bicara tentang Putin, bicara tentang Jokowi, selain kepentingan investasi jangka panjang, ketika bicara lebih mendalam itu seakan-akan ya nggak jauh-jauh dari proyek soal bagaimana nuklir itu dibuat juga di Indonesia. Sesuatu yang seakan-akan haram hukumnya dibicarakan, Pak. Seperti haramnya kita bicara FPI dan HTI bicara nuklir di Indonesia. Padahal di berbagai tempat nuklir itu dipakai untuk energi terbarukan. Kalau dari dulu saya kan mengikuti betul itu soal krisis energi. Misalnya soal panas bumi ataupun air ataupun udara untuk sebagai pembangkit listrik dan energi kita kan nggak pernah terwujud, Pak. Satu, tidak ada investasinya, teknologinya nggak ada, SDM-nya juga nggak ada. Nah kalau nuklir dianggap sebagai opsi untuk pengganti energi fosil kita yang akan habis 35 ke depan, dan Rusia menyediakan segala-galanya, infrastruktur, SDM-nya, kemudian dananya, apa Indonesia akan menolak itu untuk mengantisipasi kelangkaan energi kita? Apalagi Iya. misalnya beberapa hari lalu Anies meminta orang Jakarta mematikan lampu seharian itu. Oh, saya pikir mematikan Holy Wings. Mematikan lampu ya. Kan itu yang kemudian dibaca secara umum. Dalam konteks ini saya membaca bahwa Jokowi yang selama ini diragukan oleh publik sebagai pemimpin yang tidak gaul, kemudian jadi gaul, Pak. Ingin tunjukkan sangat ekstrim. Pak Jokowi ingin membantah semua persepsi itu. Orang boleh bicara Jokowi ini ya tidak level lah internasional. Belakangan gitu ya. Tapi ketika dia datang ke Rusia dan Ukraina, semua persepsi itu hilang begitu saja, Pak. Orang akan memberikan 10 jempol ke Jokowi. Di tengah orang dan presiden di seluruh negara tak mau datang ke negara-negara yang berkonflik, Jokowi datang di situ, Pak. Dengan resiko-risiko yang mengerikan. Ini bukan soal substansi dan persepsi lagi, seperti yang disampaikan oleh Om Jaya sama Om Sap. Tapi ini soal nyawa Pak Presiden. Datang ke sebuah negara, saya membayangkan seperti film-film Hollywood itu. Banyak peluru membombardir sepanjang perjalanan, Pak. Kalau negara konflik kan begitu. Itu yang saya bayangkan betapa nyali Pak Presiden, apapun hasil silaturahmi politiknya, itu menurut bahasa kita, itu nggak penting bagi saya. Tapi kan disambut sama festival-festival ini nih senior. Gimana Iya. nih? Nggak penting bagi saya. Datang ke sana, menyampaikan pesan kemanusiaan dan pesan ekonomi adalah dua variabel yang Tercapai atau tak tercapai urusan lain. Oh, itu urusan lain. Jadi show force lebih penting ya. Karena begini, Tapi persepsi Jokowi, dimenangkan. Ya, berarti Jokowi datang di ke persepsi ini udah berhasil nih kalau pakai teorinya Om Jai tadi. Itu. Betul, artinya apa? Jokowi datang ke Ukraina dan datang ke Rusia, perang nggak bakal berhenti sekaligus kok. Emang Jokowi siapa? Kan begitu, Pak. Kemudian krisis kemanusiaan juga tidak akan otomatis selesai, tidak. Tapi ketika presiden datang ke sana, ada satu legacy yang ingin ditinggalkan. Ada semacam bela sungkawa secara kemanusiaan yang ingin ditunjukkan di tengah orang-orang berkonflik apakah pro Rusia ataupun pro Ukraina. Di kita pun saat ini masih ada yang setuju Rusia dengan invasi itu. Coba bayangkan, kan itu yang sebenarnya nilai empati itulah di atas segala-galanya, di atas nilai kemanusiaan, di atas nilai ekonomi, substansi-substansi yang Luar dibicarakan. biasa. Setahu gitu. Di luar hal-hal Mantap. bonus lain yang disampaikan oleh Om Sap karena dia memprovokasi di awal, ada insentif politik elektoral soal kepentingan. Oh iya, itu tidak bisa dipungkiri. Memang untuk 2024 sampai saat ini memang berebut bagaimana pengaruh dan rekomendasi Jokowi untuk Pilpres. Semua orang tidak bisa membantah itu. Data-data statistik itu juga bisa membantah. Tapi yang paling penting,
Kalau kemudian tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi ini buruk, ini juga jadi lampu merah, Pak. Nggak mungkin orang terus-menerus berharap pada seorang presiden yang approval rating dan tingkat kepuasannya terus menurun. Saya ingat betul misalnya ketika Obama terus mengkampanyekan Hillary Clinton, di saat tingkat kepuasan publik di Amerika turun, jelek juga nilainya Clinton. Ini kan akan menjadi tsunami politik yang menurut saya harus dilihat betul oleh siapapun yang berharap berkah dari Pak Jokowi untuk 2024, Pak. Makanya pertaruhan tahun politik yang sesungguhnya tahun depan, apakah tingkat persepsi kepercayaan publik terhadap Jokowi itu terus meningkat, stagnan, ataupun dia menurun. Sangat tergantung bagaimana iman politik partai yang saat ini sedang melakukan konsolidasi itu. Kira-kira begitu, Pak. Adi Pray udah ngomongin Komisi 7 tadi. Ngeri banget. Good Energi. design ini kan. Iya. Apa namanya? Good design ini kan. Iya. Nah, Adi Pray menyampaikan bahwa Jokowi ini the president of humanity gitu kan. Kira-kira gitu kan. Ya, dengan kehadiran di Persepsi Rusia, yang ingin persepsi yang ingin dimunculkan. Iya. sampaikan. dengan- Kemudian di Indonesia muncullah nih konferensi Iya, pers at the same time ya. disambut. Disambut. Disambut buat momentumnya makin eskalatif gitu. Iya. Nah, kita akan meminta tanggapan orang yang saya rasa nggak terlalu setuju dengan istilah the president of humanity tadi. Ya. Saya rasa gitu. Ya, kita persilakan kepada dokter terbaik di keluarganya Henry Iya, Satrio. yang Silakan. yang minggu lalu menjadi headline di media-media penting. Tier 1. Tier 2 dan 3. Untung aja gak masuk di terima ketir situ ya. Untung foto gue dipisahin. Ini beneran aman nih bro ngomong di sini. Aman, Itu kenapa? CCTV-nya ngarah ke kita bro. Loh, memang depan ini. Ini kamera ini kamera nyala semua, Bos. lebih jernih lagi daripada CCTV ini, Bos. Bro kalau kamera ini kan rekamnya di situ men. Kalau ini kan kagak tahu kita rekamannya di mana. Iya benar. Kan Mana ini bisa gue laporin juga kemana-mana. Mana deket lagi sama pejaten. Mesti ngomong apa kalau nggak muji-muji kalau udah kayak gitu kan? Iya. Bukan dekat lagi di pejaten ini. Apa bro pertanyaannya? Iya itu. Setuju gak lu dengan pendapat penyair Adi Pray itu? iya, setuju lah. Pak Jayadi, Om Sap, Adi Pray, bicarakan hal positif. Ini harus bagus lah. Siapa yang gak setuju kalau apa yang dilakukan Jokowi itu bagus? Ya kan? Kalau ditanya coba kita survei sekarang. Setuju gak? Oh setuju. Bagus gak? Bagus. Cuma ngapain? Gitu loh. Ngapain gimana maksudnya? Ngapain ke sana gitu? Wow. Jadi waktu pertanyaan gue pertama itu waktu dia kesana, ternyata dia sebagai presidensi G20 tujuan utamanya kan mau undang 2 orang itu kan sebetulnya. Ya sih seneng aja saya, bangga. Tapi bentuk kecintaan gue itu kepada Jokowi, saya munculkan dengan pertanyaan, lu mau ngapain bos? Lu kan presiden saya, itu kan perang. Nanti kalau lu kena tembak, saya sedih. Kan gitu. Siapa yang gembira? Orang saudara kok. Jadi maksud saya, kalau kemudian pada memuji, saya boleh kan menunjukkan kecintaan saya dengan memprihatinkan kejadian itu. Saya gak tahu siapa yang membisiki Pak Jokowi untuk ke sana. Menurut saya, ya satu sisi konten dapat bos. Masa iya cuma buat konten doang? Kan gak juga. Hari ini, Banyak orang meninggal karena bikin konten loh, Bos. ya makanya Di, jangan. di atas gedung ya kan, lompat. Itulah. Lu tau gak ada yang anak-anak kecil ditabrak apa namanya? Truk. Namanya malaikat maut challenge. Iya, itu lebih gila lagi, Bos. Ada. Makanya, bukan makanya. Nah, itu Bang Surya kalau makanya. Nah, makanya saya sebagai rakyat Indonesia, saya prihatin dengan usulan yang membisiki presiden harus ke sana. Terus Presiden Jokowi bilang saya menyampaikan pesan Presiden Ukraina kepada Putin. Terus hari ini apa kemarin ya, CNBC memunculkan data membantah bahwa nggak ada tuh Presiden Ukraina menitip pesan kepada Pak Jokowi untuk Putin. Nah nanti tuduhannya lain lagi kan, hoax lagi. Jadi gini deh, ini pengalaman ya, Pak Luhut
ke luar negeri hasilnya belum ada. Bahlil ke luar negeri hasilnya belum ada. Pak Jokowi juga ke luar negeri berkali-kali hasilnya belum ada. Kalau saya sih berdoa yang positif ya, tapi menurut saya hal-hal seperti ini tuh harusnya dikaji lagi oleh pemerintah Indonesia. Jangan sampai hal-hal yang akhirnya, kegiatan-kegiatan yang akhirnya tidak terlalu berdampak pada tujuan, tapi beresiko besar, sebaiknya dihilangkan aja. Sampai hari ini Ibu Menlu belum komentar apa-apa tentang perjalanan presiden ini. Jadi sampai hari ini saya sih setuju ya, garis bawah, bagus. Setuju gak? Setuju. Cuma pertanyaan saya ngapain? Jadi maksud saya, Kalau hubungannya dengan tadi yang Pak Mansap katakan sebelum Anda datang dan kemudian ada ini nih parade eskalasi. ini mah beda lah. Hah? Ini kan relawan yang pengen jadi parpol. Gitu. Atau relawan yang lagi unjuk kekayaan, bahwa kekayaan mereka banyak. Sehingga bikin konferensi gelar musyawarah rakyat 34 provinsi. Kalau uangnya nggak banyak mana bisa mereka bikin beginian, Bos. Kan begitu. Itu jadinya pertanyaannya. Bener juga. Nah tapi kira-kira apa alasan lo untuk mengatakan bahwa ini nggak berdampak gitu? Padahal kan jelas ini sebagai sebuah upaya untuk ya ada substansinya tadi. Iya, ini kan ditulis sudah oleh beberapa media, ini very pericoloso. Hidup itu nyerempet-nyerempet bahaya, cuma ini mah kelewatan, Bos. Menurut saya, kita mesti cari tahu siapa pembisik Pak Jokowi yang akhirnya memaksa dia ke sana. Lah zaman canggih nih, men. Kak Jayadi gimana? Ini jadi nggak lebih mudaratnya lebih banyak dibanding kegunaannya nih Kak Jayadi. Karena hasilnya belum ada. Pakai Iya. zoom aja Belum kalau kelihatan. menurut Iya. Ensar kan. Ya. Ya hasilnya kalau mau jangka pendek belum ada. Oh, belum ada. Nanti mungkin jangka pendek, panjang. jangka panjang Mungkin. ya. Mungkin kan? Iya. Mungkin. Jadi kalau kegiatan yang ujungnya masih mungkin itu harusnya ditelaah lagi. Gitu. Cuma ya apa namanya berita positifnya kan Pak Jokowi udah pulang. Ya, Aman, berarti iya, apa yang ditawarkan Hensat nggak beralasan. Iya, bukan, enggak kejadian. Nggak kejadian. Berapa lama Pak Jokowi di sana? Ya, Berapa ya? lama? 3 hari? Enak aja. Sehari TikTok ya? Enggak lah, minimal kan dia ada 4 hari naik ini aja berapa ya, Pray? Naik keretanya tadi 12 jam. 19 jam. Iya. Kebayang kan deg-degannya rakyat Indonesia selama dia di sana. Tapi kan dulu Pak Harto juga ke Bosnia, Bos. Disuruh pakai helm nggak maunya pakai peci. Hansa nih pura-pura deg-degan. Kalau itu kan sudah tuduhan. Tapi mungkin gini juga ya. Ini orang khawatir dituduh-tuduh yang enggak. Kembali lagi Gitu. karena ini Gimana, bicara politik. Politik itu kan persepsi. Dan kalau tadi Om Henry mendramatisir di situ ada perang, senjata, twing. Tapi kalau yang Adi kita Pray juga bilang ya, itu. tapi kan kalau yang kita lihat ternyata kan tidak seperti itu. Ya kan makanya Dalam gua beberapa bulan deg-degan. terakhir kan perangnya udah fokus di provinsi tertentu. Dan Iya, dalam Sab. line yang ditempuh oleh Presiden Jokowi adalah line yang sudah relatif aman gitu. Dan Ya toh, makanya kan saya deg-degan boleh dong. ya maksud saya persepsi itu kan ingin dimunculkan bahwa ada yang deg-degan 30%. 70% kan, oh ini bagus, Pak Jokowi humanis. Enggak, Sab, lu sudah mulai mengkotak-kotakan. Saya termasuk yang 70%. Karena bilang bagus. Tapi juga termasuk yang 30%. Karena deg-degan. Jadi nggak usah dikotak-kotakan. Bagus dan deg-degan ya. Nggak ada kan bagus yang deg-degan gitu. Jadi maksud saya justru Presiden Jokowi harus lebih mendengarkan rakyat yang deg-degan ini. Nah menarik nih, saya percaya bahwa apapun langkah Presiden from now on sampai 2024 adalah domestik. Kalau kita perhatikan penampilan-penampilan publik dan pidato-pidato publik Pak Presiden Jokowi dalam 2-3 bulan terakhir itu, dia concern kepada krisis pangan, krisis energi. Dan dia selalu mengingatkan di acara partai, di acara relawan, di membriefing kabinet yang kita bisa nikmati di YouTube resmi kepresidenan. Dan dia alert sekali. Dan karena kalau itu badai menyapa kena ke Indonesia, variabel yang di luar kontrol presiden itu menjadi mengganggu dukungan publik terhadap pemerintahannya. Kita bisa lihat misalnya bagaimana
orang yang sama melakukan respon yang berbeda terhadap permasalahan yang dihadapi. Di tahun 2015 dengan gagah dan berani Pak Presiden udah ini nggak perlu, saya berani cabut subsidi. Mendingan 300-200 triliun itu kita gunakan untuk infrastruktur. Sekarang dengan sadar Presiden menyampaikan BBM kita itu sudah jebol 500 triliun subsidinya dari 150. Artinya kalau dan kedatangan Presiden Jokowi kepada kepala negara ini, kalau kita lihat transkripsi yang disebarkan resmi oleh pihak Kemenlu ya, Kemenlu Indonesia, Kemenlu Rusia, Kemenlu Ukraina, itu ekonomi politik jelas kok bagaimana soal pupuk, karena pupuk itu urusannya kepada pangan gitu. Jadi ya. lebih bener kata yang mulia Dino Patijala loh, ini lebih ke bilateral antara Indonesia dengan Rusia, Indonesia dengan Ukraina. Tapi terkait dengan domestik kita. Iya, Karena kalau iya, itu iya. dilama-lamain. Untuk kepentingan kita kan, stok dilama-lamain jebol juga nih. Mau berapa disubsidi. Ya, nah BBM udah 500 triliun kan kita subsidi, benar. gitu. Ya, saya percaya itu. Gitu. Ya itu bilateral ya. Ketika Putin sama Indonesia ketemu itu bilateral. Ketika Zelensky ketemu Pak Jokowi itu bilateral. Tapi jangan lupa Pak Jokowi juga melekat di situ memiliki presidensi G20. Ya, multilateral Itu ya. kepentingan Indonesia juga untuk tetap melaksanakan itu. Kan malu kalau G20-nya nggak dilaksanakan dengan baik di Indonesia kan sisi itu. Tapi bisa juga ada di luar soal-soal substansi itu. Begini, orang Indonesia ini kan sudah seperti banyak penduduk dunia yang lain, kan sudah menderita secara ekonomi selama 2 tahun. Kalau kita lihat di data-data survei itu persepsi negatif masyarakat terhadap ekonomi kan masih tetap negatif. Masih tetap negatif. Memang persepsi positifnya meningkat tapi masyarakat menganggap keadaan ekonomi mereka masih negatif dibanding sebelumnya. Tapi yang menarik approval rating presiden tetap tinggi kan? Approval rating presiden kan tetap tinggi Ya, walaupun ekonominya sangat agak buruk. anomali juga ya. Iya kan? Nah, apa itu artinya orang sadar bahwa penyebab ini tidak semuanya bisa dinisbatkan kepada pemerintah, kan gitu. Nah, saya kira ini juga bisa disebut jaga-jaga. Kalau nanti terjadi krisis ekonomi juga, pertama Presiden sudah menunjukkan dia sudah berusaha mengatasi salah satu sumber masalahnya loh. Salah satu sumber masalahnya itu adalah perang. Nah, Presiden sudah datang bahkan dengan gagah berani kalau istilahnya Adi Pray, susu yang tumpah ini kan. Adi Pray. Di tengah perang ketemu 70%. dengan resiko besar kalau kata Hensat ya. Tapi presidennya datang menunjukkan ada upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah. Kak Jayadi, bisa nggak dianggap ini jadi prakondisi menuju hal-hal yang mungkin agak jelek secara persepsi publik ke depan? Nah, misalnya bisa aja, pencabutan bisa. subsidi BBM. Bisa Ini udah aja. 500 triliun, Bu Sri Betul. Mulyani udah agak senewan ini. Betul. Ini juga bagian dari komunikasi publik kalau kita lihat itu bahwa kita lagi susah. Bahwa setelah memang pandemi segera berakhir atau sedang tampaknya akan berakhir. Tapi akibat adanya perang itu dan problem-problem yang lain, kita menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Karena itu masyarakat harus siap gitu. Kan kalau Anda bandingin misalnya harga diesel maupun yang bukan ya, bensin kalau istilah kita kan premium harga bensin sama harga diesel di Pertamina dan Shell. ya saya tidak mau menyebut outlet sebetulnya. Di outlet luar negeri itu kan sudah 20 ribuan. Iya. Di Pertamina masih 13.700-an. Artinya yang paling mahal pun sudah disubsidi. Iya, jadi ini juga salah satu komunikasi untuk menunjukkan kita lagi susah. Kalau nanti ada hal-hal yang tidak merugikan. kalau misalnya BBM naik lagi segala macam, ya jadi semacam istilah teman-teman ekonomi itu ini semacam preparing a soft landing. Ya, begitu. Jadi hal-hal itu juga menjadi perhitungan saya kira ke depan. Oke. Adi Pray. Ngapainnya udah terjawab. Saya ini ngomong soal nuklir ya. Itu saya sebut tadi sebagai renewable energy. Enggak, ini serius. Saya ngikuti betul perkembangan ini sejak SBY jadi presiden 2004. Lagi akrab sama Komisi 7 kayaknya. Bukan. Oh, bukan. Ini menjadi selain krisis pangan yang Ngeri nih ini soal krisis pangan ya. Ini bicara substansi bukan bicara 2004. Krisis pangan ini kan jelas sudah dicurhatkan oleh Putin dan Jokowi. Jadi dampak peperangan itu kan jelas seperti apa, pupuk langka apa seterusnya. Yang menarik bagi saya nuklir nih, suatu hal yang saya sebut haram itu ya. Kita ingat penggunaan nuklir sebagai sebuah alternatif renewable energy juga penting, Pak. Satu apa?
Kan mengganti energi fosil kita seperti pertalite segala macam itu nggak gampang, Bos. Dari dulu kan digagas misalnya energi panas bumi, energi surya, gelombang laut, panas bumi dan seterusnya. Ingat, energi-energi begini kan high cost, high teknologi. Ya, itu penting loh. Dan high tech. Tidak semua orang bisa begitu. Pertanyaannya adalah kalau Jokowi datang ke Rusia, Rusia siap membangun semua pembangkit-pembangkit listrik kita misalnya. Minumnya minum nuklir, sanggup nggak Indonesia? Infrastrukturnya disediakan, SDM-nya disediakan, modelnya disediakan untuk mengganti energi fosil yang 20-30 tahun akan habis. Artinya sure nggak kita ya? Iya sure banget ini, bahkan sampai horny Pak, bukan hanya sure. Jelas. Iya, iya. Oke. Jelas. Enggak, dan Mungkin narasinya sekarang- Putin itu narasi masa lalu. Kami juga Narasi membantu panjang. Bung Karno bangun stadion, bangun infrastruktur jalan, bangun itu Kan kan. di negara-negara lain sekarang sudah bicara tentang renewable energy. Dan salah satunya adalah nuklir, Bos. Nah Indonesia sekali lagi bayangan nuklir itu ya kayak bom Nagasaki dan Hiroshima, Pak. Mengerikan sekali, tapi ini kemanfaatannya ini kan banyak sebenarnya. Pak Mansal kemarin CT scan aja lihat otaknya kan nuklir juga itu kan. Yang disebut. Teknologi nuklir. Makanya sekalipun saat ini belum terasa ya yang disebut dengan jangka pendeknya, tapi kita kan akan lihat bagaimana ke depan soal ini semua. Mantap juga. Tapi yang paling penting menurut saya apa yang dilakukan Jokowi hari ini mirip-mirip cerita seorang sahabat di zaman Harun al-Rashid, Pak. Ini menarik Itu gimana? yang paling penting nih. Gimana Ya, ini tausiahnya. Ya. Ada seorang bapak dan anaknya, dia berjalan dengan hemar, keledai kecil lah. Nah, keledai kecil ini nggak ditunggangi. Dia sampai ke Penggolan, diledek lah dan dibully oleh seorang warga. Ini anak sama bapak sama begonya, masa ada hemar tak ditunggangi? Gitu Pak. Nah, karena dia dibully sama orang, jalan lagi ada Penggolan, anaknya dinaikin. Nggak lama setelah itu, anaknya dimarahin itu sama warga. Ini anak tak tahu diri katanya. Masa bapaknya disuruh jalan, anaknya enak-enak di atas. Wah, serba salah. Anaknya diturunin, bapaknya yang naik Pak. Jalan 300 meter ada Pengkolan, ada warga lagi cetek. Ini bapak tak tahu diri juga nih, masa anaknya yang jalan. Ya, masa anaknya yang jalan, bapaknya naik keledai. Nah pusinglah anak sama bapak diskusi, hemarnya lah dipanggul dua-duanya Pak. Sampai 400 Pengkolan lagi, ini anak sama bapak sama-sama bahlul katanya. Masa punya hemar dipanggul berdua katanya. Itu apa artinya? Setiap apapun yang dilakukan oleh Jokowi pasti ada bully-buliannya. Ada yang khawatir, ada juga yang senang, kan begitu. Yang khawatir Bang Hensa tadi kan Yang khawatir 30%, keselamatan itu ini kan. tuduhan. Enggak, itu data dari Pak Jayadi saya dapat tadi, 30% itu. Ya, 70% yang tahu. 70% yang tahu Bukan, krisis apa namanya? Ukraina. Gitu, Bos. Oke. ya Oke. begitulah kira-kira. Oke, kita itu, kita Pak. tinggalkan dulu Ukraina ini. Iya. Kita masuk ke tema selanjutnya yaitu soal Dampak dampak yang Iya. nggak kalah mengejutkan gitu